selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Elsa Degres Damayanti, jurusan manajemen kelas AB. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi standar deviasi. Yang kedua, definisi varians. Yang ketiga, definisi kovarian. Keempat, definisi coefficient of correlation. Yang kelima, definisi expected return. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi standar deviasi. Standar deviasi atau sering disebut simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return yang diharapkan. Adapun menurut R.J. Shock, standard deviation atau sering disebut deviasi standar adalah ukuran tingkat variasi nilai probabilitas individual dari rata-rata distribusi. Di sisi lain, Ridwan dan Akdon mengatakan standar deviation atau sering disebut simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau sering disebut derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rentanya. Dalam konsep dijelaskan bahwa semakin besar angka standar deviasi yang diperoleh, maka artinya semakin besar risiko yang akan diterima. Begitu pula sebaiknya, semakin kecil angkanya, maka semakin kecil juga standar deviasinya. Secara umum publik juga mengenal standar deviasi sebagai simpangan baku. Karena itu konsep standar deviasi seperti itu dan keinginan banyak orang mengambil keputusan adalah berusaha menjauh dari risiko. Maka sebagai cara yang diupayakan, baik pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar risiko tersebut menjadi kecil, termasukkan dengan memperkecil angka perolehan pada standar deviasinya. Lebih jauh, Kamarudin Ahmad mengatakan risiko atau standar deviasi dari saham-saham atau sering disebut portofolio akan berkurang, maka perlu memilih kombinasi saham yang mempunyai koefisien korelasi yang rendah atau bahkan korelasi negatif. Semakin rendah korelasi tingkat keuntungannya, semakin efisien portofolio tersebut. Rumusnya R dapat menggunakan formula Carl-Pearson Product Moment. 2. Saya akan menjelaskan definisi varians. Definisi varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang varians yang dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama itu dalam statistik, ukuran penyerapan probabilitas. Hal ini merupakan pangkat dua deviasi standar. Misalnya bila deviasinya standarnya 20, maka variannya 400 atau sering disebut Siegel dan Sim. Yang kedua, selisih pendapatan biaya dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan tanggung jawab akuntansi. Pendapatan dan keuntungan serta membuat kinerja dengan membandingkan dengan banyak standar. Varian dihitung pada pusat pertanggungjawaban penganalisian, dan varian yang tidak menguntungkan diselidiki untuk mencari kemungkinan
perbaikan, yaitu sering disebut Siegel dan Sim. Yang ketiga, selisih statistik dalam sebuah distribusi dihitung dengan salah satunya satu tahap yang sangat penting dari ini membuat standar biaya. Dalam pendekatan matematis untuk menghitung varians dapat dipergunakan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan definisi kovarian. Kovarian artinya penggabungan antara X dan Y. Nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y akan dilihat pergerakannya apakah bergerak ke arah positif atau negatif. Nilai kovarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu menurun, yang lainnya juga menurun. Namun nilai kovarian yang negatif menunjukkan nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi jika satu meningkat, satu yang lainnya menurun. Berlawanannya, yaitu jika satu meningkat, satu yang lainnya menurun, atau jika satu menurun, yang lainnya juga pun meningkat. Nilai kovarian yang 0 menunjukkan nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan juga dengan definisi coefficient of correlation. Coefficient of correlation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Artinya semakin besar coefficient of correlation-nya, makin besar sebagian risiko yang terjadi. Begitu pula sebaliknya, jika coefficient of correlation-nya semakin kecil, maka resikonya yang sama kecil. Semakin kecil resikonya. Secara konsep pengambilan keputusan tentu akan dipilih, yaitu risikonya kecil atau yang angka coefficient of correlation-nya pun kecil. Baik, yang kelima saya akan menjelaskan definisi expected return. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkannya. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa saja terjadi di luar negeri, dari yang kita harapkan. Contohnya, seorang investor merupakan akan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Namun ternyata ia hanya memperoleh sebesar 22% saja. Maka ini dapat dipahami bahwa keuntungan sebesar 22% tetaplah bisa dikatakan ia tetap memperoleh return, namun sudah berkurang yang diharapkan expected. Di sini perhitungan variance dan standar deviasi. Perhitungan variance dan standar deviasi dalam pendekatan matematisnya untuk menghitung variance dan standar deviasi dapat dipergunakan sebagai berikut. Keterangannya itu rumusnya itu variance return itu A pangkat 2 sama dengan buka kurung ya R1 kurang E buka kurung R tutup kurung pangkat 2 PR1. Standar deviasi itu A sama dengan A, buka kurung A pangkat 2 tutup kurung 1/2. Keterangannya A pangkat 2 itu variance return, sedangkan A itu sama dengan standar deviasi. E buka kurung R tutup kurung sama dengan return yang diharapkan dari suatu surat berharga. R1 sama dengan return ke 1 yang mungkin dapat terjadi. PR1 sama dengan probabilitas kejadian return ke 1. Selanjutnya dapat dihitung
dalam penghitungan tabel varians standar deviasi. Pada salah satunya itu macam tabelnya, contoh tabelnya itu yang pertama, tabel pertama itu return atau buka kurung R1 sama tutup kurung. Di dalam tabelnya ada 5. Yang pertama 0,11, yang kedua 0,9, yang ketiga 0,12, yang keempat 0,05, yang kelima 0,06. Tabel kedua probabilitas atau PR1 di dalam tabel nomor pertama bernilai 0,3, yang kedua 0,2, yang ketiga 0,1, yang keempat 0,2, yang kelima 0,1. Tabel ketiga itu return, buka kurung return atau R1. Yang tabel kedua yang keduanya probabilitas. Dalam tabel tersebut yang pertama 0,033, yang kedua 0,018, yang ketiga 0,012, yang keempat 0,010, yang kelima 0,006. Yang tabel keempat R1 sama dengan dikurang R, buka kurung R, tutup kurung. Tabel pertama 0,031, yang kedua 0,011, yang ketiga 0,041, yang keempat 0,029, yang kelima 0,019. Tabel kelima R1 dikurang E sama dengan R, tutup kurung, pangkat 2. 0,0 yang pertama 0,000961, yang kedua 0,00121, yang ketiga 0,001681, yang keempat 0,000841, yang kelima 0,000361. Tabel keenam R1 sama dengan E, buka kurung R, pangkat 2 PR1, yaitu nilainya pertama 0,002883, yang kedua 0,000242, yang ketiga 0,001681, yang keempat 0,001682, yang kelima 0,000361. Jadi kita dapat jumlahkan di yang tabel ketiga itu kita hitung dari 0,033, 0,18, 0,12, 0,10, 0,6. Itu dapatnya buka kurung R tutup kurung itu nilainya 0,79. Dan berikutnya kita akan hitung itu tabel ke-6, kolom ke-6, tabel ke-6 itu buka kurung R1 kurang E, buka kurung R tutup kurung pangkat 2 PR1 itu yang nilainya kolom yang dari nomor 1 sampai 5 0,002883, yang kedua 0,000242, yang ketiga 0,001681, yang keempat 0,001682, yang kelima 0,000361. Itu dijumlahkan dari atas ke bawah, itu A pangkat 2 sama dengan 0,006849. Selanjutnya kita dapat menghitung standar deviasi, yaitu untuk mendapatkan hasil deviasinya itu rumusnya standar deviasi A sama dengan buka kurung A pangkat 2 tutup kurung 1/2 sama dengan buka kurung 0,0006849 1/2 tutup kurung 1/2 sama dengan 0,261. Kalau di dalam persen sama dengan dapat persennya 2,61%. Untuk mendapatkan hasil 0,261 dapat juga dihitung dengan cara mengakarkannya. Misalnya kita mengakarkannya sama dengan akar 0,006849 sama dengan 0, dapat hasilnya 0,0261 sama dengan 2,61%. Jadi jumlah yang kita akarkan tadi
kita bikin jadi persen, dapatnya 2,61%. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan varians dan standar deviasi. Untuk melengkapi perhitungan ini dengan maksud agar lebih komprehensif, terutama jika timbulnya suatu persoalan seperti penyebaran neutron yang diharapkan sangat besar, maka dipergunakan perhitungan tambahan dengan digunakan coefficient of variation atau risiko relatif. Coefficient of variation dapat dihitung dengan cara membagi antara angka memperoleh dari angka perolehan dari standar deviasi neutron atau dengan neutron yang diharapkan dari suatu sekutivitas atau IE buka kurung R, yaitu rumusnya coefficient of variation sama dengan 0 KA bagi E buka kurung R tutup kurung sama dengan 0,0261 bagi 0,079 sama dengan 0,33037976. Sebagai penguat dalam memahami lebih jauh tentang manajemen pengambilan keputusan ini, ada baiknya kita melihat contoh soal di bawah ini sebagai perbandingan dari soal di atas ya. Perhitungan variansnya dari standar deviasi dalam tabel, saya akan jelaskan lagi dalam tabel. Pertama, tabel pertama itu neutron atau buka kurung R1 yang dari nomor 1 berurutkan nomor 1 sampai 5, nilainya pertama 0,10, yang kedua 0,08, yang ketiga 0,11, yang keempat 0,04, yang kelima 0,02. Tabel kedua probabilitas atau PR1. Yang kolom pertama 0,2, yang kedua 0,1, yang ketiga 0,1, yang keempat 0,1, yang kelima 0,2. Tabel ketiga itu angka yang dilihat dari tabel pertama dan tabel kedua itu neutron dan probabilitas. Yang nilainya itu angka berurutannya itu nilainya nomor 1 itu 0,02, yang kedua 0,008, yang ketiga 0,011, yang keempat 0,004, yang kelima 0,004. Yang keempat, tabel keempat R1 kurang buka kurung R berurut dengan angka nomor 1 0,053, kedua 0,33, yang ketiga 0,63, yang keempat 0,007, yang kelima yang keempat min 0,007, yang kelima min 0,027. Tabel kelima buka kurung R1 dikurang buka kurung R tutup kurung pangkat 2. Yang tabel pertama 0,002809, yang kedua 0,001089, yang ketiga 0,003969, yang keempat min 0,00049, yang kelima 0,000729. Tabel ke-6 R1 kurang buka kurung R pangkat 2 PR1 itu nomor pertama itu nilainya 0,005618, yang kedua 0,0001089, yang ketiga 0,0003969, yang keempat min 0,049, yang kelima 0,0014858. Jadi nilainya di tabel kolom ketiga IR 0,47, yang ke kolom ke-6 pangkat 2 0,009169. Selanjutnya kita dapat menghitung standar deviasi, yaitu standar deviasi A sama dengan A pangkat 2 1/2 0,001991 buka kurung tutup kurung 1/2 dapatnya 0,0303 sama dengan 3,03%. Untuk merupakan hasilnya dapat dihitung dengan akar, yaitu 0,000169 sama dengan 0,0303 dapatnya 3,9%.
Berdasarkan pada dua contoh soal di atas, maka kesimpulannya yang bisa kita ambil, jika kita ditempatkan keputusan dari segi perspektif standar deviasi, maka lebih baik mengambil pada contoh yang pertama yang ada standar deviasinya yang lebih kecil. Dengan keputusan standar deviasi yang lebih kecil, maka artinya risiko juga lebih kecil. Jika keputusan ditempatkan dari segi perspektif juga perspektif coefficient of covariation, maka lebih baik yang pada contoh soal pertama, karena penyebaran relatif atas risiko relatif juga lebih kecil, maka yang pertama dianggap referensi. Coefficient variation adalah ukuran perhitungan expected return of coefficient. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungannya, yaitu tabelnya itu macam pertama proyek A, B, keuntungannya yang diharapkan atau E buka kurung R tutup kurung, nilainya $440, yang kedua $450, standar deviasi 23,1,02, yang kedua 406,772. Maka berdasarkan bunga di atas yang dapat ditaruhkan adalah proyek A, karena proyek A memiliki tingkat risikonya relatif yang jauh lebih kecil dibandingkan proyeknya B. Perhitungan koferensis. Kajian koferensis merupakan bagian tidak lanjut dari penguatan pemahaman tentang standar deviasi. Ini sebagai mana dikatakan R.J. Sock bahwa konferensi adalah relasi dua variabel dikatakan dengan standar deviasi masing-masing. Dapat pengukuran yang menunjukkan arah pergerakan itu ada rumusnya. Rumusnya nanti ada di rumusnya itu macam KOV atau buka kurung RARB sama dengan N garis disebut N buka kurung RAI RA1 tutup kurung ERA baru sama tutup kurung lagi buka kurung lagi RB1 kurang RB PR1 keterangannya COF RARB coefficient return saham return saham B RAT return saham A RB1 return saham B RA expected return saham A RB expected return saham B PR1 probabilitas terjadi masa depan untuk kondisinya I totalitas atau jumlah dari kondisi-kondisi yang diperkirakan untuk masa-masa yang akan datang. Maka berdasarkan hitungan di atas yang dapat ditetapkan adalah proyek A, karena proyek A memiliki tingkat risiko relatif yang jauh lebih dibandingkan. Itu hasil presentasinya. Sekian dan terima kasih. Salam.